Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel, Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini, kakak akan mencoba membahas soal OSN IPS. Untuk materinya yaitu tentang mobilitas sosial. Nah soal ini saya buat yang mengacu pada silabus OSN yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 1. Kedudukan masyarakat dapat dilihat dari gaya hidupnya di masyarakat. Jika masyarakat memiliki gaya hidup yang sama, yang dapat dilihat dari total materi yang dihabiskan, maka dikatakan satu kedudukan atau satu kelas sosial. Namun jika gaya hidup tersebut berbeda dengan masyarakat lain, maka status sosialnya akan berbeda dengan masyarakat lainnya. Dimensi yang mempengaruhi mobilitas tersebut adalah A. Ranking okupasi, B. Ranking konsumsi, C. Ranking kelas sosial, D. Ranking kekuasaan. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Jadi ada 4 dimensi mobilitas sosial menurut Martin dan Han ya teman-teman ya. Yang pertama adalah ranking okupasi. Ranking okupasi itu dilihat dari status pekerjaannya. Yang kedua adalah ranking konsumsi. Nah, ranking konsumsi itu dilihat dari gaya hidup yang diukur dari pengeluaran, ya. Terus yang ketiga adalah ranking kelas sosial. Nah, ini dilihat dari kelompok sosial mana orang tersebut. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah ranking kekuasaan, yaitu mobilitas sosial yang dapat dilihat dari jabatan seseorang di masyarakat. Lanjut soal nomor 2. Dinamika sosial di masyarakat akan selalu ada dan dapat mempengaruhi status sosial seseorang di masyarakat. Dinamika individu atau kelompok bisa terjadi social sinking jika A. Masyarakat mengalami modernisasi di bidang teknologi, B. Terjadi bencana alam yang berdampak pada perpindahan tempat tinggal, C. Perpindahan industri ke daerah penghasil bahan baku, D. Terjadi PHK massal akibat krisis ekonomi di suatu negara. Nah, ini jawaban yang tepat yaitu yang D. Jadi bentuk mobilitas vertikal itu ada 2 ya teman-teman. Social climbing dan social sinking. Kalau social climbing itu adalah status atau kedudukan atau jabatan itu terjadi kenaikan. Sedangkan untuk social sinking, status atau kedudukan atau jabatannya turun. Nah, di soal ini itu yang ditanyakan adalah social sinking di dalam suatu masyarakat. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang D, terjadi PHK massal. Ketika masyarakat terjadi PHK massal, maka akan terjadi pengangguran. Pengangguran itu tidak berpenghasilan dan dampaknya akan terjadi sebuah kemiskinan. Begitu ya, teman-teman. Lanjut soal nomor 3. Berikut ini beberapa gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. 1. Tingkat ekonomi masyarakat belum maju. 2. Adat dan tradisi sangat kuat di masyarakat. 3. Struktur sosial masyarakat masih feodal. 4. Populasi penduduk relatif beragam. 5. Kebiasaan hidup merantau masih berjalan. Berdasarkan beberapa gejala tersebut yang termasuk faktor penghambat dari mobilitas sosial vertikal adalah jawabannya yaitu yang A, di mana 1, 2, dan 3. 1 yaitu di mana tingkat ekonomi masyarakat belum maju, ini faktor penghambatnya akan terjadi kemiskinan. Adat dan tradisi sangat kuat di masyarakat. Nah, ini termasuk budaya yang kaku ya teman-teman. Dan yang ketiga, struktur sosial masyarakat masih feodal. Jadi masih feodal di sini adalah masih dikuasai atau masih menggunakan sistem kerajaan, dikuasai oleh pihak kerajaan saja, begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 4. Mariana merupakan siswa yang pandai bergaul dan memiliki prestasi akademik paling baik di kampusnya. Setelah lulus kuliah, ia menjadi dosen psikologi di alma maternya. Dan pada saat ini, ia dipercaya menjadi Ketua Umum Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia atau ISPO. Berdasarkan deskripsi tersebut, dapat disimpulkan saluran mobilitas sosialnya adalah A. Pendidikan dan militer, B. Sosial politik dan keahlian, C. Pendidikan dan profesi, D. Agama dan hobi. Jawaban yang tepat yaitu yang C.
pendidikan dan profesi. Jadi untuk kasusnya si Mariana ini, dia itu karena pintar, berprestasi secara akademik, maka ini merupakan saluran pendidikan. Sedangkan untuk profesinya, Mariana ini adalah seorang dosen psikologi. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut, kita lanjutkan soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Yanti yang sebelumnya buruh tani saat ini bekerja sebagai buruh migran dengan penghasilan lebih tinggi. 2. Sucipto sebagai guru memiliki anak yang bekerja sebagai karyawan toko. 3. Kakek Susilo seorang petani sedangkan Susilo sebagai perwira menengah Polri. 4. Citra adalah seorang perempuan yang berbeda dengan Amin sebagai laki-laki. Pernyataan manakah yang menunjukkan adanya mobilitas sosial? Jawaban yang tepat yaitu yang C ya teman-teman. 1, 2, 3 ini merupakan mobilitas sosial, sedangkan yang keempat ini bukan contoh dari mobilitas sosial. Karena ini yang keempat adalah menunjukkan perbedaan sebuah gender atau perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan seorang perempuan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Selama 30 tahun, Ibu Par berjualan sayur dengan gerobak walaupun Wandi putranya sudah berhasil menamatkan pendidikan S2 di universitas ternama. Kini Wandi bekerja di rumah sakit sebagai pelaksana fisioterapi. Mobilitas yang dialami Wandi disebut mobilitas 1 lateral, 2 sosial ke atas, 3 geografis, 4 intragenerasi. Pilihan yang benar adalah yang tepat yaitu yang C. C adalah sosial ke atas, upward mobility, karena di sini teman-teman bisa perhatikan ibunya si Wandi ini adalah pedagang sayur ya. Sedangkan si Wandi ini merupakan anak yang kerja di rumah sakit sebagai fisioterapi yang lulusannya S2. Nah, yang keempat adalah mobilitas intragenerasi. Kenapa? Karena di sini dilihat dari dua generasi, yaitu orang tua dan anaknya. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 7. Sony merupakan pemuda asal daerah yang berhasil kuliah sampai jenjang S3 di Inggris. Setelah lulus, Sony memiliki cita-cita untuk membangun daerah kelahirannya agar lebih maju dengan cara mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Setelah terpilih menjadi anggota dewan, Sony banyak membuat program-program perubahan di daerahnya, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Dari ilustrasi kasus tersebut merupakan dampak positif mobilitas sosial yang berupa A. Mendorong kemajuan individu, B. Mempercepat perubahan sosial, C. Meningkatkan integrasi sosial, D. Menaikkan tingkat kesejahteraan hidup. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Kenapa B? Karena kalau teman-teman perhatikan di sini, Sony itu selama menempuh pendidikan S3, dia punya cita-cita untuk membangun daerahnya dengan cara mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar masyarakat di wilayah atau di daerah kelahiran Sony ini akan terjadi perubahan sehingga masyarakatnya akan semakin maju. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 8. Diskriminasi berarti membedakan perlakuan karena perbedaan suku, ras, agama, golongan. Hal ini merupakan faktor A. Pendorong mobilitas sosial, B. Perlawanan masyarakat, C. Penghambat mobilitas sosial, D. Perbedaan sosial. Nah, jawaban sudah jelas. Kalau diskriminasi itu masuknya adalah faktor penghambat mobilitas sosial. Diskriminasi maupun kemiskinan itu adalah indikator sebagai penghambat dari mobilitas sosial. Begitu ya teman-teman. Soal nomor 9. Kakeknya seorang bupati, bapaknya seorang camat, dan anaknya sebagai kepala desa. Merupakan contoh dari A. Antar generasi naik, B. Antar generasi turun, C. Intragenerasi naik, D. Intragenerasi turun. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Antar generasi turun. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman jangan bingung ya. Kalau untuk antar generasi, itu 3 generasi yang dihitung biasanya dihitung dari kakek, orang tua, maupun anak. Sedangkan kalau intragenerasi itu biasanya dihitung 2 generasi. Seperti orang tuanya dan anak-anaknya.
Nah, kalau di soal nomor 9 ini dihitung dari kakeknya. Kakeknya seorang bupati, terus turun bapaknya menjadi camat dan anaknya menjadi kepala desa. Nah, ini jawaban yang tepat yaitu yang B. Oke, lanjut soal nomor 10. Perhatikan contoh mobilitas berikut. Setelah lulus SMA, Heri melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Undip. 2. Ibu Siti pindah tugas ke daerah asal karena ingin mendekati orang tuanya. 3. Poniman seorang staf dipromosikan menjadi kepala bagian di kantornya. 4. Tommy seorang pelajar ikut dengan program pertukaran siswa ke Malaysia. Dari pernyataan di atas yang merupakan mobilitas vertikal adalah jawaban yang tepat yaitu yang B. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau untuk poin nomor 1 ini terjadi vertikal naik ya teman-teman ya. Karena statusnya dari SMA ke mahasiswa. Terus yang nomor 2 ini karena Bu Siti pindah daerah, karena yang statusnya tidak terjadi perubahan status, maka di sini masuknya adalah mobilitas geografis atau lateral. Nah, sedangkan untuk nomor 3 di sini poniman seorang staf dipromosikan menjadi kepala bagian di kantornya, berarti ini ada kenaikan status sosial, berarti masuknya adalah vertikal naik. Nah, yang keempat, Tommy seorang pelajar ikut dalam program pertukaran siswa ke Malaysia. Nah, ini masuknya masih horizontal. Kenapa? Karena walaupun Sony ini pindah ke Malaysia, statusnya tetap sebagai seorang pelajar, begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk video pembahasan kali ini. Semoga video pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman dalam melaksanakan persiapan kegiatan KSN. Semoga hasilnya nanti bisa memuaskan ya teman-teman ya. Salam dari GS Channel dan salam semangat. Dadah.